Satu lagi, seorang monster tercipta melalui masa kecil yang sangat kelam. Kemudian tumbuh menjadi seorang pembawa malapetaka. Pedro Alonso Lopez yang menyandang julukan Monster of the Andes, di mana keberadaannya tidak diketahui. Dia bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap lebih dari 350 anak. Lebih menakutkannya lagi, pasca ditahan atas pembunuhan yang dia lakukan, dia pada akhirnya dibebaskan. Meski ia bersumpah akan membunuh lagi. Monster of the Andes, Pedro Alonso Lopez. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya Kang Beri Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Pedro Alonso Lopez adalah legenda pembunuh berantai yang akan terus diingat oleh masyarakat di beberapa negara Amerika Serikat. Lopez bertanggung jawab atas pemerkosaan dan pembunuhan yang melibatkan lebih dari 350 gadis muda. Dengan julukan Monster of the Andes, ia memperlihatkan hasil pembunuhannya kepada polisi dengan membawa mereka ke sebuah pemakaman massal yang dia buat sendiri. Di tempat tersebut terdapat 53 korban pembunuhan wanita yang berusia antara 9 hingga 12 tahun. Lega. Fix Formula 44, 4 gejala. Lega. Pada tahun 1983, Lopez dianggap telah membunuh 110 gadis muda di Ekuador. Lalu, di manakah 240 korban lainnya? Langsung saja kita cek ke kasusnya. Saat negara Kolombia berada dalam kekacauan politik dan kejahatan merajalela, Lopez lahir di sana pada tahun 1949. Dia adalah anak ketujuh dari 13 anak yang lahir dari PSK Kolombia. Ketika Lopez berusia 8 tahun, ibunya memergokinya sedang melakukan pelecehan. Dia menyentuh dada saudara perempuannya, kemudian ibunya mengusir Lopez dari rumah selamanya. Lopez menjadi pengemis di jalan-jalan Kolombia yang penuh dengan kekerasan. Dia segera didekati oleh seorang pria yang bersimpati dengan situasi anak laki-laki itu dan menawarkan rumah yang aman dan makanan untuk dia makan. Lopez yang putus asa dan lapar tidak ragu dan pergi bersama pria itu. Alih-alih pergi ke rumah yang nyaman, dia dibawa ke sebuah bangunan yang terbengkalai dan berulang kali disodomi dan kembali ke jalan sebagai pesakitan. Selama serangan itu, Lopez dengan marah bersumpah dia akan melakukan hal yang sama kepada banyak gadis yang dia bisa. Sebuah sumpah yang kemudian dia simpan. Setelah diperkosa oleh pedofil, Lopez menjadi paranoid terhadap orang asing, bersembunyi di siang hari dan mengais makanan di malam hari. Dalam setahun, dia meninggalkan Tolima dan berjalan ke kota Bogota.
Sepasang suami istri Amerika mengulurkan tangan kepadanya setelah merasa kasihan pada bocah kurus itu. Mereka membawanya ke rumah mereka dan mendaftarkannya di sekolah untuk anak yatim. Akan tetapi ketika dia berusia 12 tahun, seorang guru laki-laki mencabulinya. Lagi dan lagi. Lopez yang kurang dalam pendidikan dan keterampilan bertahan hidup di jalanan dengan meminta-minta dan melakukan pencurian kecil. Kemudian pencuriannya meningkat ke pencurian mobil. Dia mencuri mobil-mobil dan menjualnya ke toko-toko onderdil gelap untuk dibongkar, dan dia dibayar dengan baik. Sebelum genap berusia 16 tahun, dia ditangkap karena pencurian mobil dan dikirim ke penjara. Gösterdiği yerlerde 57 çocuğun cesedine ulaşıldı. Diğer itiraflarıyla birlikte toplam 110 cinayetinin olduğunu itiraf eden Lopez'in Kolombiya'da öldürdüğü kurbanı ile birlikte 300'den fazla cinayet işlediği belirlenmiş. Setelah beberapa hari berada di sana, dia diperkaos lagi oleh 4 orang tahanan. Kemarahan dan kemarahan yang dia alami memuncak dan melahap sisi baik yang tersisa dalam diri anak ini. Dia membuat sumpah lainnya untuk dirinya sendiri untuk tidak pernah dilanggar lagi. Lopez membalas dendam atas pemerkosaan itu dengan membunuh 3 dari 4 orang yang bertanggung jawab. Pihak berwenang menambahkan 2 tahun hukumannya karena kejadian itu. Soon after being admitted to prison, Lopez was gang raped by his inmates. And this was the final event that flipped the switch on the sanity of his mind. In order to take revenge, he sought his rapists in prison and murdered them in cold blood before being released from prison. Pihak kepolisian menganggap tindakannya itu sebagai pembelaan diri. Selama penahanannya, dia punya waktu yang sangat banyak untuk dikunjungi. Namun, keluarganya benar-benar telah menelantarkannya. Dia sendirian di dunia yang sangat keras, dan kemarahannya terhadap orang-orang di sekitarnya akan berubah menjadi malapetaka yang sangat mengerikan. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1978, Lopez mengklaim bahwa dia mulai membunuh gadis-gadis muda. Dia telah membunuh kurang lebih 100 gadis saat bepergian antara Kolombia, Peru, dan Ekuador. Jika dipresentasikan, maka rata-rata dia membunuh 3 gadis muda dalam waktu seminggu. Wedan pokoknya. Pada suatu titik, anggota suku Ayacuchos memergokinya mencoba menculik seorang gadis berusia 9 tahun. Hukum adat suku itu mengamanatkan bahwa siapapun yang tertangkap karena kejahatan semacam itu maka akan menerima hukuman dikubur hidup-hidup. Namun untung bagi Lopez, seorang misionis barat yang mengunjungi suku tersebut pada saat itu meyakinkan mereka untuk menyerahkan Lopez ke pihak kepolisian Peru. Pihak berwenang Peru kemudian mendeportasinya kembali ke negara asalnya, Kolombia, namun tanpa menuntutnya atas kejahatan apapun. Begitu kembali ke Kolombia, meski dia pernah begitu dekat dengan kematian waktu akan dikubur hidup-hidup oleh suku Ayacuchos, namun hal itu tidak mempengaruhi Lopez untuk melanjutkan aksi pembunuhannya. Dia kembali ke dunia gelapnya, lagi-lagi dilakukan dengan bolak-balik ke Ekuador. Pada tahun 1980, Lopez akhirnya tertangkap
ketika mencoba untuk menculik Putri, seorang pedagang kaki lima dari keluarganya. Ketika polisi menanyainya, kenangannya tentang kejahatan sangat jelas tersimpan di dalam ingatannya yang luar biasa. Dia mengaku telah membunuh setidaknya 110 anak di Ekuador, lebih dari 100 lainnya di Kolombia, dan 100 lainnya di Peru. Lopez mengakui bahwa dia akan berjalan di jalanan mencari gadis-gadis baik yang tidak bersalah yang akan dia pancing dengan janji hadiah, kemudian memperkaos dan membunuhnya. Awalnya jumlah yang tak masuk akal itu membuat polisi skeptis. Mereka hanya mengira jikalau Lopez adalah seorang pembual yang menyombongkan diri agar terlihat keren. Kepolisian itu bahkan menantang Lopez untuk menunjukkan lokasi di mana dia membuang mayat-mayat korbannya. Yang terjadi selanjutnya membuat kepolisian itu tidak mampu berkata-kata. Tempat demi tempat digali dan mayat terus ditemukan. Polisi tentu tidak habis pikir jikalau Lopez berbohong, bagaimana caranya dia bisa memberikan sebuah lokasi random, dan tatkala lokasi itu digali akan selalu ada mayat-mayat untuk ditemukan. Di hitungan mayat yang ke-53, polisi pun akhirnya mempercayai Lopez dan langsung menobatkannya ke daftar orang paling berbahaya seantero negeri kala itu. Dalam persidangan, dia didakwa dengan pembunuhan 110 gadis. Meskipun dalam pengakuan Lopez, korbannya lebih dari 110. Ada 240 korban lainnya. Namun, polisi menolak untuk mencari sisa korbannya karena mengira kalau Lopez sedang mengulur waktu agar dakwaannya terus ditunda. Lopez pun mengaku dia selalu mengadakan pesta teh dan bermain morbid dengan anak-anak yang telah dia bunuh. Dia akan menyandra mereka dan berbicara dengan mereka, menyaksikan dirinya bahwa teman-teman kecil menyukai pestanya, tetapi ketika anak-anak yang mati itu gagal menjawab, dia akan menjadi bosan dan pergi mencari korban lain. Pada akhirnya dia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, waktu maksimum yang diizinkan oleh hukum Ekuador. Selama persidangannya, dia dinyatakan gila dan diperintahkan untuk menjalani hukumannya di rumah sakit jiwa. Setelah menjalani sebagian besar hukumannya di rumah sakit jiwa, dia dibebaskan lebih awal setelah hanya 14 tahun karena perilaku yang sangat baik. Kondisi pembebasan yang memutuskan bahwa dia wajib membayar $50 dan mengikuti seperangkat aturan tertentu di mana dia harus berkala melapor kepada pihak rumah sakit dan melakukan konseling rutin selama jangka waktu tertentu. Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones, pero tiene un centenar de acusaciones. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. Namun, Lopez tidak pernah melapor. Dia benar-benar hilang sedetik setelah dia melangkahkan kakinya keluar dari premis rumah sakit jiwa. Sejak hilangnya Lopez pada tahun 1998, polisi sebenarnya tidak melakukan pencarian apapun. Karena selain mereka tak punya petunjuk, mereka mau tidak mau harus terima dan menganggap bahwa Lopez adalah orang yang berbeda dan lebih baik. Setelah 14 tahun di bimbing psikiater, harusnya membuat pikiran Lopez menjadi lebih jernih dan juga bersih. Sampai pada tahun 2002, rentetan kasus menghilangnya gadis-gadis remaja membuat polisi mengaitkan kasus ini dengan Lopez yang hilang. Meskipun sebuah surat penangkapan sudah dikeluarkan, dia tidak pernah ditemukan. Tidak diketahui apakah hilangnya remaja-remaja itu adalah perbuatan Lopez atau bukan.
Saran saya, mari jangan dulu berlibur ke Kolombia dan sekitarnya masih sampai 10 tahun ke depan agar kalian tetap aman. Dan pada akhirnya Pedro Alonso Lopez, Monster of the Andes, di mana keberadaannya Tidak pernah diketahui. Saya Beri Gunawan undur diri. Tetap waspada.